Yang kami hormati wabil khusus Al-Mukarram Ustaz Bapak Dr. Haji Idris Abdul Samad, lalu sahabat yang kami hormati segenap pejabat IKN dari tingkat deputi sampai dengan Kasobi yang tidak sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang kami hormati Bapak Kepala BKN, Bapak Bima Aryawi di sana, yang alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini telah menunjuk salah satu yang mewakili, yaitu Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Usman SHMI. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Baiklah Bapak dan Ibu, acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1430 Hijriah bertepatan dengan 3 Sya'ban 2016 atau 10 Mei kita mulai. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah pada acara siang hari ini kita isiarkan waktu semaksimal mungkin. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dikomandangkan oleh Akhina Subhanallah. Sama-sama kita dengarkan, mudah-mudahan bagian akan memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Akhina Subhanallah Abdul Mas'ura Julan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Badan SPKN pada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Wali Syabdallah Umum. Tafadhal Mas'ura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sekretaris Utama, saya panggil dengan hormat Bapak Haji Usman Gumanti SH MSI. Wabil khusus yang saya muliakan Bapak Ustadz Haji Dr. Idris Abdul Somad, kalau boleh saya panggil Bapak Ustadz Kiai Haji Wali Kota, karena saya kenal beliau adalah sebetulnya awalnya dulu adalah Ketua MUI Depok, jadi wajar kalau dipanggil Kiai Haji juga. Bapak-bapak pejabat struktural, jabatan pimpinan tinggi Pratama, Madya, Media Suara Utama, Madya, administrator, dan kemudian pengawas dan jabatan fungsional tertentu yang sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siang hari ini kita mendapatkan anugerah dapat bermuajahah di tempat yang mulia ini, ya di masjid kita banggakan, Masjid Al-Hikmah, dalam rangka melaksanakan kegiatan ceramah dan dialog Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2016, dan insyaallah kita akan mendapatkan siraman rohani atau pelajaran dari Ustadz kita, yakni Bapak Ustadz Dr. Haji Idris Abdul Somad. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap ada kegiatan atau hari-hari besar. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi justru kita lakukan hal ini dalam rangka memperbaharui baik niat kita, tentunya juga sampai kepada amal kita. Sesuai dengan tema kita adalah pada hari ini kita mengambil tema reformasi atau revolusi mental dalam konsepsi Islam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih detail yang akan disampaikan Bapak Ustadz kita. Bapak Sesma, Bapak Ustadz dan Bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, tentunya saya selaku yang diberikan amanah sebagai Ketua Pembina Rohis yang pertama mengucapkan jazakumullah khairan kasih kepada semua pihak yang telah bekerja untuk menyiapkan kegiatan pada hari ini. Wabil khusus juga menyampaikan jazakumullah khairan kasih Ustaz telah meluangkan waktunya beliau dalam kesibukan sebagai wali kota masih berkenan untuk menghadiri undangan saya, karena kebetulan yang datang undangan saya juga Ustaz. Kemudian tentunya saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ustadz, Bapak Sesma dan yang lainnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini kurang memenuhi harapan dari apa yang diinginkan oleh jamaah sekalian. Itulah kemampuan kami dalam melayani jamaah Masjid Al-Hikmah khususnya dan tentunya pegawai BKN pada umumnya.
Bapak Ibu sekalian, tentunya kita berharap bahwa kegiatan ini mendapatkan tambahan nilai buat kita semua dalam rangka menjalani kehidupan dan berkehidupan sebagai pegawai di lingkungan PKN. Sesuai dengan harapan kita bahwa mudah-mudahan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz yang telah berkenan memenuhi undangan kami semua di sini, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti dan kemudian menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Usman Kumantiasa MI, kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, Pak Al-Ustaz Pak Idris Abdul Somad, kebetulan beliau wali kota juga. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tempat kita ini. Dan juga ada yang saya hormati sesepuh PKN dan juga yang hadir, dan senang sekali. Dan juga para pejabat PKN serta hadirin kalian yang tentu saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu saya sampaikan sedianya Pak Kepala PKN yang akan menyampaikan yang akan hadir di peringatan Isra Mi'raj ini. Tapi beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, tugas negara. Karena itu beliau melaporkan kepada saya. Yang kedua adalah alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini Allah masih memberikan karunia kepada kita yang tidak henti-hentinya berupa kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita adakan ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Saudara-saudara sekalian, sudah sekian kali kita memperingati acara atau peringatan Isra Mi'raj ini. Sudah sering kita setiap tahun kita memperingati. Tetapi mari kita, khususnya untuk diri saya sendiri maupun teman-teman, bagaimana muhasabah kita, bagaimana evaluasi kita setiap kita memperingati hari-hari besar Islam yang kita terus kita laksanakan. Apakah kita sudah ada perbaikan-perbaikan? Kalau tidak ada perbaikan, kita tidak bermanfaat untuk kita memperingati Isra Mi'raj atau hari-hari besar lain. Kita di dalam kehidupan ini, kita hidup di organisasi, hidup di keluarga juga, itu juga halunas yang lain yang kita terus kita lakukan. Memang kalau kita lihat, selalu banyak orang memaknai Isra Mi'raj adalah perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi banyak sekali makna yang terkandung di dalam, bukan hanya sholat itu sendiri. Di luar itu luar biasa kalau nggak kita. Dan bagaimana kita juga mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita organisasi, kehidupan kita di keluarga, kehidupan kita di masyarakat. Itu yang bagaimana kita mengimplementasikannya, nilai-nilai yang ada. Nah,
kebetulan panitia juga membuat tema revolusi mental dalam konsep Islam. Ini luar biasa yang memang dicanangkan oleh pemerintah, terus dipublikasikan bagaimana mengimplementasikan revolusi mental, khususnya misalnya kita sendiri umat Islam. Bukan hanya yang 3 nilai yang diumumkan oleh pemerintah, bagaimana kita integritas kita dalam menjalankan tugas-tugas kita, baik kita abdu minallah, abdu minannas, bagaimana kita patuh terhadap norma-norma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana norma kenegaraan kita, itu juga menjadi cermin kita. Bagaimana juga gotong royong, kerjasama di dalam kita berorganisasi maupun juga di masyarakat. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bila mana kita gali untuk kebaikan kita sendiri, kebaikan organisasi, kebaikan kita, bagaimana beraktivitas dalam keluarga maupun di masyarakat. Bila mana itu kita betul melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu, maka luar biasa, ya, luar biasa. Bagaimana batin kita, bagaimana hati nurani kita, yang mungkin penuh debu, ya, bisa kita bersihkan dengan itu, dengan berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam itu sendiri. Itulah yang mungkin kita perlu, ya, setiap kita memperingati hari besar kita. Hari kita, saya ajak teman-teman kita untuk kita terus evaluasi muhasabah kita terhadap perjalanan hidup kita. Kita pasti suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang tidak pasti itu kapan, kita belum tahu pasti. Dan karena itu dari situ nilai-nilai itu kita bisa berdomani di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar nanti dari pencerahan dari Al-Ustadz ini, Pak Idris Abdul Somad ini, dan beliau sudah sangat berpengalaman bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai di dalam Islam, khususnya Islam itu sendiri. Mari kita dengarkan, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi diri kita sendiri, ya, bagi saya sendiri, bagi keluarga maupun masyarakat yang di sekeliling kita. Itulah yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Insya Allah mudah-mudahan ini sangat berguna bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Seman Gumati SH SMI yang telah mewakili sambutan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ceramah dan dialog Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dengan tema revolusi mental dalam konsep Islam, kita akan jadi teringat bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Mudah-mudahan revolusi mental yang ada pada diri kita dan akan ditingkatkan, dipupuk serta dibangkitkan kembali dalam rangka kebaikan ini yang akan dipaparkan oleh Ustaz Dr. Haji Idris Abdul Somad dengan payudara beliau sebagai berikut. Tempat tanggal lahir
25 Juli 1961, status menikah, tertulis sampai saat ini 1 istri dan 6 orang anak. Pendidikan terakhir S3, aktivitas setiap hari, alhamdulillah beliau sekarang menduduki jabatan nomor 1 untuk wilayah Depok sebagai wali kota Depok, anggota MUI, kemudian anggota IKADI. Alamat beliau Jati Mulia, Cipinang, Depok. Nomor telepon yang bisa dihubungi 081 593 031 54 081 593 031 54. Insya Allah cukup waktu, namun demikian materi bisa 3/4 jam, 4 jam berikutnya atau 15 menit sebagai ajang tanya jawab. Kepada Al-Muharram Ustaz Dr. Haji Idris Abdul Somad, waktu dan tempat kami haturkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tudallul syu'ubat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad al-mu'ayyad bil ayatil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil mamat, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, para pimpinan pejabat lingkungan BKN, khususnya Pak Sekretaris Utama serta seluruh jajarannya, juga pada DKM khususnya. Ada khusus DKM Pak, Ketua DKM Pak Wali oke. Sangat bahagia saya bisa bertemu di sini. Kalau tidak salah, saya kesini terakhir selain urusan kepemerintahan tentunya, waktu saya menyampaikan khutbah Idul Adha, saya lupa tahun berapa itu, mungkin 2004 2005 kira-kira, bisa bertemu kembali dengan para pejabat dan juga pegawai di lingkungan DKM. Bapak Ibu sekalian, waktu 15 menit yang akan saya sampaikan terkait dengan revolusi mental dan Isra Mi'raj. Berapa? Oh, 45 menit, 15 menit. Saya pikir kebetulan kalau 15 menit saya bisa lebih cepat. Kalau jam 2 sudah ditunggu lagi di Depok. Insya Allah tidak sampai 45 menit. Kalau kita lihat bahasan-bahasan revolusi mental, baik dalam buku-buku pemerintahan maupun dalam kamus-kamus revolusi dan mental, secara umum bisa diartikan sebagai sebuah menjadikan manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, punya semangat gotong royong, itu selalu diungkapkan. Ya, dalam diklat-diklat juga diingatkan seperti itu. Ya, jadi integritas, mental gotong royong, dan juga seorang pegawai yang punya jiwa kerja keras, peningkatan kinerja, kira-kira seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan Isra Mi'raj. Ya, kalau saya bahas revolusi mental itu sudah banyaklah di Bapak Ibu dapat di iklan-iklan, arahan-arahan pejabat. Tetapi saya kaitkan dengan Isra Mi'raj, dan ini merupakan bagian dari esensi revolusi mental dalam perspektif Islam.
Kenapa ini perlu saya angkat? Karena biasanya Isra Mi'raj itu selalu yang dikenang dan selalu yang diangkat temanya adalah sebuah peristiwa yang suprarasional. Jadi peristiwa yang sulit untuk dicerna dengan otak manusia, kecuali apa yang kita terima dari pemberitaan dalam Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Itu peristiwa suprarasional. Yang kalau dalam akidah Islam itu namanya as-sam'iyah, sesuatu yang kita tidak ketahui kecuali dari Quran dan hadis. Seperti alam kubur, kita nggak bisa itu berangan-angan mengilustrasikan dengan sesuatu otak kita tanpa dasar dari Quran maupun hadis. Bagaimana alam kubur itu? Sebab ini alam gaib, suprarasional. Nah, peristiwa Isra Mi'raj juga begini. Meskipun ada beberapa konteks kejadian Isra Mi'raj ini bisa dirasionalisasi dari sisi kecanggihan dan kecanggihan teknologi dalam suatu zaman. Kalau dulu kecepatan burak itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa masuk akalnya Abu Jahal. Tapi sekarang dengan kemajuan dan teknologi, kecanggihan teknologi, ya, itu bisa dianalogikan dengan jet yang berkekuatan ya, sangat tinggi sekali, kapal jet. Ya, kalau dulu kan terbayang ke Saudi Arabia, ke Timur Tengah dari Jakarta itu dapat ditempuh dengan 8 jam. Jadi dulu berbulan-bulan, orang tua kita saja dulu zaman kapal laut sudah berbulan-bulan kalau ke Mekah. Ya, apalagi sebelum zaman orang tua kita, nggak bisa kita bayangkan bagaimana mereka berangkat ke sana. Nah, sehingga langsung ditolak mentah-mentah oleh Abu Jahal, karena memang otaknya di samping nggak ada keyakinan karena gengsi kalau dia beriman sama keponakannya dengan berita peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ketika didatangkan Abu Bakar Siddiq, beliau komentar langsung, peristiwa yang lebih besar dari itu pun kalau datangnya dari mulut baginda Rasul, saya dan kami akan membenarkannya. Itu karena keimanan, bukan karena sampainya rasio otak beliau mendengar cerita peristiwa yang sangat besar. Nah, ini yang sering diangkat dalam ceramah-ceramah Isra Mi'raj, selalu sisi suprarasionalnya. Ya, kejadiannya dengan kapal Burak, dari Burak lalu dari Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa ini mengimami para nabi. Ya, ini nggak bisa dicerna rahasia. Sebab para nabi juga sudah meninggal, kok bisa hidup lagi? Ini kalau dirasionalisasi berarti ada reinkarnasi dong dalam Islam. Kalau dirasionalisasi kan Nabi mengimami di Masjid Al-Aqsa itu dalam peristiwa Isra para nabi kan. Nah, ketika di langit pertama ketemu dengan Nabi Fulan sampai ke 7, ketemu dengan Nabi Fulan, berdialog lah. Nah, ini di luar rasio kita. Nah, ini yang sering diangkat. Padahal ada hal-hal yang perlu kita kembangkan, nanti kita kaitkan dengan masalah revolusi mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang harus kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj. Dasarnya apa? Dasarnya pertama dari Al-Quran saja kita bisa lihat dalam surat Al-Isra, nama suratnya Al-Isra atau surat Bani Israel. Itu ayat tentang Isra Mi'raj yang sangat global, makro. Allah nyatakan dalam Quran ini hanya satu ayat pertama saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Satu ayat. Setelah itu Allah berbicara tentang masalah kegamangan, kedustaan, kezaliman orang-orang Israel. Kita 5-6 ayat baru Allah
untuk menyelamatkan diri dari gangguan-gangguan tangan-tangan makar-makar Israel harus kembali kepada Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu 6 ayat setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang Israel. Jadi ayat Isra Mi'raj cuma satu, itu kan sangat makro global. Allah benar-benar asra menjalankan hambanya Laila. Jadi berjalan di tengah malam, jalan di malam hari itu namanya asra. Ya, yasri. Ya, kalau siang hari namanya masya yamshi, sawa yasiru, itu berjalan di siang hari. Tapi kalau sudah malam beda lagi, itu bahasa Arab. Ya, kalau jalan pagi-pagi, jalan malam, pulang pagi itu beda lagi nanti. Itu ada bahasanya. Ya. Itu namanya sahirul layar, gadang namanya, sah, yashar. Nah ini dari sisi ayatnya. Ya. Jadi ada apa ketika Allah menjelaskan Isra padahal nama suratnya ayatnya itu berapa ayat? Saya belum hitung gitu. Ayat surat Al-Isra Bani Israel itu banyak sekali. Ya, namanya Al-Isra, tetapi cuma satu ayat. Ini apa maknanya? Subhanallah, kalau kita lihat juga filosofi dan sejarah dari apa yang diungkap Allah dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini sangat terbukti pada zaman-zaman sekarang, masih relevan sekali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari filosofi substansi dari Isra Mi'raj ini, makanya dikatakan para ahli sejarah mengatakan substansi dari peristiwa Isra Mi'raj adalah revitalisasi kerja perjuangan Nabi. Revitalisasi kerja-kerja perjuangan Nabi. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada latar belakang sejarah sebelum dan sesudah terjadi Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj terjadi, itu ada beberapa peristiwa. Pertama, peristiwa yang menggembirakan. Yang kedua, peristiwa yang membuat Nabi sempat cemas menghadapi 3 peristiwa tersebut. Peristiwa yang menggembirakan dan menjengkelkan orang-orang kafir Quraisy adalah Islamnya Ahzab dan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Ini 2 tokoh besar yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Arab, tidak hanya di Mekah, tapi juga sekitar Mekah. Ini menggelisahkan orang-orang kafir Quraisy. Makanya apa yang mereka lakukan? Mereka bernegosiasi dengan Abu Thalib pamannya. Waktu itu beliau belum sempat mengucap 2 kalimat syahadat. Ya, tapi dengan ketokohannya, dengan kewibawaannya, mereka bergaining, berdialog dengan Abu Thalib, tidak masuk, tidak mempan, tidak bisa untuk melakukan bergaining dengan Abu Thalib dalam rangka menghentikan dakwah perjuangan Nabi. Berkali-kali itu dilakukan oleh mereka dengan harapan Abu Thalib berpihak kepada bangsa kafir Quraisy. Karena nggak berhasil, akhirnya mereka melakukan sebuah peristiwa yang ini terjadi sekitar hampir 3 tahun lamanya, yaitu Al-Muqatta'ah, pemboikotan terhadap keluarga Nabi. Terjadi pada sekitar tahun 7 kenabian sampai hampir 10 kenabian. 3 tahun namanya diboikot keluarga Nabi. Diboikot itu artinya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh jual beli, tidak boleh menikahkan anaknya, tidak boleh macam-macam. Mampir ke wilayahnya, berkunjung dan dikunjungi tidak boleh. Ya, ini merupakan sebuah usaha dari kafir Quraisy untuk mengucilkan Nabi lewat keluarga besar. Dengan peristiwa ini, selesai peristiwa ini pada tahun 10 kenabian, paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Pamannya yang tadi sebagai benteng, sebagai tameng dakwah Nabi, ya walaupun beliau belum sempat masuk Islam, tapi dengan jiwa persaudaraan sedarahnya, beliau menjadi tameng dakwah Nabi. Meninggal pada tahun 10. 3 bulan setelah meninggal Abu Thalib, istrinya meninggal, Khadijah. Kita bisa bayangkan suasana kejiwaan Nabi seperti apa.
sudah diboikot, pamannya meninggal, istrinya pula meninggal. Istrinya bukan sekedar membela, membantu, mensupport Nabi dari sisi fisik, dari sisi kejiwaan, mental, tapi juga finansial. Karena beliau seorang saudagar dan masih dilanjutkan usaha perniagaan setelah walaupun sudah nikah dengan baginda Rasulullah SAW. Usianya pada saat itu 65 tahun ketika meninggal. Usia Nabi berarti 50 tahun. Ya kan? Bedanya kan 15 tahun. Ketika meninggal Khadijah 65. Ya, karena sudah tua ya. Kalau orang Quraisy sebenarnya 65 belum tua. Kalau orang Indonesia sudah tua 65. Ya, perempuan meninggal, istri Nabi waktu itu usianya baru 50 tahun. Usia 50 tahun ini usia produktif. Ya. Dari sisi energi, dari sisi nyari duit, ya. Lagi sedang-sedangnya umur 50 tahun. Dari sisi biologis juga lagi puber kedua. Kira-kira kata wali umurnya berapa? Masih lama pensiun? Baru 57 Ustaz. Baru 57? 57? Oh, lebih muda saya. Ya, 50 tahun ini umur kedua kalau laki-laki. Nah, secara logika laki-laki ya, ketika Nabi ditawarkan untuk nikah lagi karena meninggal tadi istrinya berhasil beliau setiap harinya meninggal bulan Ramadan. Bulan Syawal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menawarkan putrinya yang bernama Siti Aisyah, usianya 9 tahun. Bukan sekedar tinggi, 9 tahun. Ya, kalau kita bilang kembangnya Mekah itu Siti Aisyah pada saat itu, kecerdasannya sudah diketahui oleh bangsa penduduk Mekah, kecantikannya juga. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Sikap Nabi menolak. Pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq teman dekatnya, ya, orang tua yang pertama kali mendukung beliau beriman. Ditawarin anaknya, menolak. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi bukan menikahi Siti Aisyah atas tawaran kawan karibnya Sayyidina Abu Bakar, tapi beliau menikahi seorang janda yang sudah sebatang kara, usianya pun sudah hampir mendekati usia Siti Khadijah, umurnya 60 tahun. Beliau menikahi seorang wanita yang bernama Saudah. Kenapa? Ini bukan tanpa kesengajaan dan tidak ada tujuan. Dakwah Nabi masih panjang, baru 10 tahun dakwah ini dimulai di Mekah dengan harapan ingin terus berdakwah dan terus berkembang Islam. Anak-anaknya masih perlu bimbingan. Anak-anak beliau masih ada yang remaja, ada yang kecil. Perlu bimbingan seorang ibu. Bisa dibayangkan kalau beliau menikahi Siti Aisyah, kira-kira bisa nggak itu membimbing, membina, merawat anak-anak beliau? Tidak akan bisa. Dalam riwayatnya Siti Aisyah dinikahi Nabi ketika pada tahun pertama Hijriah, setelah hijrah, ya 4 tahun setelah itu. Ada yang mengatakan 3 tahun dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya di sini ingin mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Antara kegembiraan tadi dengan masuk Islam yang 2 tokoh yang besar, dengan peristiwa yang menggundahkan, membuat Nabi gundah. Cemasnya kenapa? Karena mereka lah, ya, sebagai penopang, sebagai memberikan support dakwah perjuangan beliau. Barulah setelah itu, setahun setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya dalam ayat dikatakan linuriyakum min ayatina, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Siti Khadijah betapapun hebatnya kecil, nggak usah dipikirkan. Ketika Siti Khadijah aku panggil kata Allah, seakan-akan Allah mengatakan begitu, aku paling kecil. Kafir Quraisy kecil, tapi Allah Maha Besar. Itu kira-kira pesan yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau usah mudah.
Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kami, bersama kita semuanya. Ada kekuatan yang maha besar yang mungkin kadang-kadang ketika kita tertimpa musibah kita terlupakan itu. Ya, tetapi kalau orang yang beriman yang kuat ketika tertimpa musibah, yang pertama kali dia ingat adalah Allah. Ya, makanya kata Nabi dalam motivasi beliau, ketika seorang ketimpa musibah langsung otomatis spontan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan illa akhlafallahu khairan minha. Seorang yang terkena musibah langsung dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat Allah. Allah Maha Besar, itu semua milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Titipan kalau dipanggil Allah ya sudah. Ya Allah, aku hanya mengharap pahala darimu dan mudah-mudahan Kau bisa mengganti dari musibah yang menimpa kami. Ini yang dapat dikatakan, insya Allah kata Rasulullah SAW, Allah akan mengganti sebuah peristiwa yang lebih besar dari musibah yang kau hadapi. Ya. Kalau kembali lagi dari kematian tidak, tapi ada hal-hal yang lebih besar yang Allah rekayasa untuk kebaikan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi 3 peristiwa ini adalah yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Dan ada satu hal yang kadang-kadang terlupakan dalam konteks Isra Mi'raj ini. Dan Allah ingin menjelaskan itu, mengingatkan dalam ayat tadi. Dalam surat Al-Isra cuma 1 ayat, tapi 6 ayat tentang Israel, baru ayat ke-7-nya tentang kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ini yang dapat bisa membawa, mengantarkan kita kepada kebahagiaan, kebaikan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Pesan apa yang Allah ingin sampaikan dengan kondisi kekinian? Relevansinya apa? Nah, relevansinya adalah ternyata memang Masjidil Aqsa yang disebut-sebut dalam surat Al-Isra ini akan menjadi sebuah genggaman dan jajahan orang-orang Israel, dan ini ternyata sampai saat sekarang ini. Walaupun mereka tidak berani mengatakan Al-Aqsa milik mereka, tapi akses jalan menuju Al-Aqsa ini diputus oleh mereka. Ya, ketika kita mau masuk Al-Aqsa, bisa kita harus melalui daerah wilayah Israel. Kita harus beli visa di sini. Di sinilah Dr. Yusuf Qaradawi, beliau masih dalam fatwa yang tidak membolehkan kita saat ini berziarah ke Masjidil Aqsa, karena kita dapat memperkaya orang Israel dengan devisa. Semakin banyak berziarah ke sana, semakin banyak devisa yang dimiliki diraup oleh orang-orang Israel. Ini dasar beliau memberikan fatwa itu. Ya, kalau fatwa yang namanya ya bisa ada yang pendapat lain, tapi pendapat beliau demikian. Kita bisa bayangkan bangsa yang sebesar itu, negara yang sebesar itu, hanya 20% dari wilayah Palestina ini yang diberikan kepada bangsa Palestina. Sekarang semuanya dikuasai oleh Israel. Hanya wilayah Gaza, akses ke Gaza pun diputus oleh mereka. Dan wilayah tepi barat. Sehingga sekarang perjuangan para pejuang Palestina, khususnya Hamas, itu membuat jalan akses ke bawah, buat terowongan untuk bisa akses ke daerah wilayah Muslim, wilayah bebas Gaza dan tepi barat. Ini dalam penjajahan yang kadang-kadang kita diterlemakan dengan nasionalisme kita, padahal nasionalisme kita justru memberikan semangat untuk kita berjuang membela bangsa-bangsa terjajah. Kita lihat saja mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, jelas-jelas dikatakan oleh para pendiri bangsa ini, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di dunia ini harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kira-kira begitu bunyinya, saya nggak hafal secara persis. Dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Indonesia 1945. Makanya ketika sudah ribut-ribut lagi pada waktu itu Israel Israel Exodus habis-habisan dari Jerman langsung dimasukkan ke Palestina, orang Palestina diusir. Pada saat itu Insinyur Soekarno berteriak kembali pada tahun 1962. Beliau mengatakan dalam pidatonya, selama kemerdekaan bangsa Palestina tidak diberikan kepada mereka, selama itu pula bangsa Indonesia harus melawan dan menantang Israel. Ini kata-kata Insinyur Soekarno. Jadi nggak ada yang membedakan, dan sangat relevan antara nasionalisme dengan kasus penjajahan Israel di Palestina. Jadi jangan ragu kalau kita membela Palestina, dikatakan wah itu kan ya diisukanlah kan membela Palestina ini adalah teroris, akhirnya begitu. Justru kita ingin mengamalkan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini tentang Palestina. Jadi ini merupakan sebuah ideologi bangsa. Masalah Palestina adalah ideologi bangsa yang sekarang para petinggi di Lemhanas mewanti-wanti dalam Pancagatra Ketahanan Nasional. Itu ada 3 hal dari 5 ini yang terancam di Indonesia. Sudah lampu kuning mereka mengatakan. Yang pertama adalah masalah ideologi bangsa ini terancam. Apa itu? Nah makanya ada istilah nanti revolusi mental. Revolusi mental sebenarnya apa? Revolusi mental itu sebenarnya adalah pengamalan nilai-nilai agama yang kadang-kadang terlupakan. Kenapa saya katakan ini? Karena ideologi negara adalah Pancasila. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno ketika ditanya di Yogyakarta oleh orang-orang Muhammadiyah, apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Kata Insinyur Soekarno, ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Ini kata beliau. Ini diabadikan di buku catatan sejarah kebangsaan di Yogyakarta. Jadi tauhid ini ya agama. Jadi kalau kita mau berbicara revolusi mental, ideologi negara adalah agama. Mayoritas bangsa Indonesia adalah orang Islam. Orang Islam harus kembali kepada agamanya dan harus mampu hidup berdampingan toleransi dengan agama-agama yang lain. Karena tidak ada dalam sejarah dari dulu sampai sekarang kalau umat Islam mayoritas di suatu negara, minoritas itu tertindas, itu nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada justru sebaliknya. Ya kan? Ketika umat Islam minoritas tertindas. Thailand, Filipina, mana lagi? Afrika Selatan, ya, Myanmar, minoritas umat Islam. Tapi ketika mayoritas agama-agama yang lain di negara itu terlindungi, terjaga. Ya kan? Sampai tega kok mengorbankan piagam Jakarta waktu itu dalam rangka toleransi. Yuk hidup sama-sama. Nah makanya kembali lagi bahwa revolusi mental adalah kembali kepada agama. Tadi inna hadzal Qur'ana yahdi ila tariqah. Kembali kepada Al-Qur'an. Seberapa banyak pemahaman, seberapa jauh pemahaman kita terhadap Al-Qur'an tentang kehidupan sosial. Padahal 2/3 ajaran Al-Quran adalah kehidupan sosial politik. 2/3 dari ajaran Al-Quran. Selebihnya masalah ritual dan masalah akidah tauhid. Coba dipelajari sampai permasalahan hutang, permasalahan melepas menyapi anak yang disusui, diungkap dalam Al-Quran, diajarkan prinsip-prinsipnya. Memperluas majlis dalam suatu majlis, memperluas tempat duduk kita, artinya sopan santun di dalam majlis itu diatur dalam Al-Quran. Nah ini yang harus kita kaji sebenarnya untuk kita lakukan revolusi mental. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Jadi dalam konteks ke-Indonesiaan dan kekinian, kalau kita lihat dari
hikmah Isra Mi'raj dan revolusi mental ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, ini kesimpulan aja. Pertama, disiplin. Kenapa disiplin? Karena tadi Pak Usman juga sudah menyinggung bahwa di dalam Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj ada namanya prinsip ajaran sholat. Sholat ini mengajarkan disiplin pada kita, disiplin waktu, disiplin sistem, ya kan? Disiplin mekanisme. Kita nggak boleh sujud duluan terus baru rukuk gitu. Karena mekanismenya SOP-nya begitu gitu. Ini kedisiplinan. Waktu juga begitu. Waktu yang paling afdal adalah sholat pada waktunya, pada waktunya. Syukur-syukur bisa berjamaah. Karena dalam berjamaah juga kita bisa belajar hidup sosial politik, kepemimpinan. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ketika pemimpin salah, dikasih tahu. Kasih tahunya juga dengan cara santun. Subhanallah. Ya, jangan sampai ada pengikut yang mendahului gerak-geriknya nyelonong sendirian dari pemimpinnya. Sudah diatur kita dalam kepemimpinan dalam sholat berjamaah. Ini ajaran sholat tentang masalah disiplin. Yang kedua, kinerja perjuangan. Tadi Nabi Muhammad SAW meskipun mendapatkan terpaan badai yang begitu luar biasa dengan peristiwa yang mengancam dakwah perjuangan beliau tetap langsung terus berdakwah. Bahkan di tengah-tengah itulah Allah memperlihatkan kehebatannya, kedahsyatannya, kemahakuasaannya sehingga terjadilah semangat yang luar biasa dengan peristiwa hijrah. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, hijrah ini tadi yang dikatakan Pak Usman, kita berubah. Sudah 50 tahun kita melakukan memperingati Isra dan Mi'raj, tidak ada perubahan dalam diri kita. Tidak ada perubahan dalam peningkatan kinerja kita. Tidak ada perubahan hasil dari kerja-kerja kita. Itu otomatis kalau kinerjanya ditingkatkan pasti duitnya banyak gitu ya. Kira-kira begitu. Pasti ada tunjangannya. Kalau ada tunjangannya zalim. Jadi ada reward, ada punishment. Ya. Saya belajar punishment reward ini dari BKN. Jadi ada peningkatan kinerja, ada penempatan dan tunjangan. Ini otomatis. Nah ini kinerja perjuangan. Yang ketiga, Islam mengajarkan kita peningkatan dengan selera untuk meningkatkan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan selanjutnya tentang masalah hidup bernegara. Kita pertahankan, kita pegang itu nasionalisme. Kita ingat itu ideologi negara ini apa. Ya. Tapi jangan sekedar ingat. Ya. Tapi kita internalisasi dalam kehidupan dalam diri kita dan kita praktekkan. Ya. Banyak orang yang ngaku Pancasialis sejati, ya. Tapi dalam praktek-praktek kehidupannya tidak manusiawi, kebijakannya tidak manusiawi, tidak humanis sikap-sikapnya. Ya, padahal kita diajarkan ya, dalam Pancasila tentang masalah kehidupan, tentang persatuan, tentang keadilan. Dari unsur insaniyah yang meningkatkan spiritualitas kita dan mentalitas kita. Tentunya ini sangat berbanding lurus dengan perhatian kepada fisik kita. Perhatian kepada fisik juga sebenarnya bagian daripada memperhatikan keseimbangan hidup. Jangan sampai kita perhatian kepada spiritualitas, ya ngaji, duduk sholat, memperhatikan masalah fisik, lupa makan, lupa olahraga, pola hidupnya sehingga sering begadang, ya menyiksa diri dengan sesuatu hal yang membahayakan, umpamanya. Nah, ini namanya nggak seimbang. Kita harus memang ada keseimbangan antara fisik, mental, syukur, dan juga spiritual. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada usia 50, kurang lebih 55 tahun, ya, beliau melakukan hijrah berjalan dari Mekah ke Madinah, ya, dengan menunggang kota, dan perjalanan dan sebagainya. Itu aslinya secara fisikal Rasulullah SAW luar biasa. Mental apalagi, spiritual apalagi. Ini dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah yang ingin berbagi pengalaman dan menanyakan sesuatu kepada mantan ketua DKM kita Bapak Haji Mulyanto. Waktu dan Pak Kayu persilakan jabatan terakhir Pak, walaupun semula putih. Saya pas surat ini
Al-Samad yang saya hormati, walaupun saya sekarang sudah hampir 77 tahun, tapi masih begini-begini. Dan mengenai pengetahuan agama yang masih belum matang betul. Salah satunya mengenai masalah Isra Mi'raj. Belajar apakah Isra Mi'raj adalah sesuatu yang harus diyakini, diimani, Pak. Tapi ada dua masalah di sini. Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Nabi dalam bentuk fisik atau bentuk fisik. Itu yang menjadi pertanyaan, sehingga mungkin dengan jawaban Bapak akan lebih apa fisikal atau non fisik. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau lihat ayatnya subhanallah asra bi 'abdihi. Abdul, hamba. Yang dikatakan hamba Allah itu fisiknya atau rohnya saja? Semuanya. Bapak atau saya, Pak Usman, hamba Allah. Pak Usman adalah fisik, rohani, jiwa, semuanya. Itu namanya bi'abdihi. Abdul dalam bahasa Arab artinya hamba Allah, diri manusia. Allah tidak mengatakan, kalau memang Allah mengatakan hanya rohnya saja, ya, maka mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi ruhan atau bi ruhi Muhammadin. Tapi Allah sengaja mengatakan bi'abdihi, artinya Isra Mi'raj ini dengan jasad dan roh. Secara logika, kalau Nabi menceritakan perjalanannya itu hanya roh atau mimpi, saya mimpi dari malam, saya diperjalankan dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ya, mimpi, artinya perjalanan rohani saja, pengalaman spiritual. Maka pasti Abu Jahal tidak akan mendustakan. Bisa saja Abu Jahal membenarkan, karena bisa saja orang mimpi kan macam-macam. Tapi kenapa Abu Jahal mendustakan, ya, menolak pemberitaan itu? Karena memang ceritanya diabdi, Nabi berangkat dengan jasadnya. Itu Pak, saya logika. Wallahu a'lam. Acara ini bernilai berkah selain ilmu dan amal. Dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keimanan yang dapat menumbuhkan rasa takut kami kepada-Mu, ya Allah, agar kami dapat menjauhi, menghindari diri dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang membahayakan. Allahumma ya Allah, tumbuhkan dalam hati kami keimanan yang dapat mewujudkan ketaatan kami kepada-Mu, ya Allah, yang dapat menghantarkan kami ke surga. Allahumma ya Allah, tumbuhkan dalam jiwa kami keyakinan kepada kekuasaan-Mu, ya Allah, sehingga kami dapat meringankan segala cobaan dan hal-hal yang kami alami dalam kehidupan ini. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangankan Engkau jadikan musibah terhadap keagamaan kami. Wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, dan jangan Engkau jadikan duniawi ini, harta duniawi ini sebagai cita-cita kami yang tertinggi. Wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kekuasaan di negeri ini orang-orang yang tidak takut kepada-Mu dan tidak menyayangi rakyat dan masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.
Tinggal di mana Pak Mul? Tinggal di mana? Tinggal di Sumur Batu. Dua kali